Assalamualaikum sahabat channel, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menayangkan video tutorial hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti di bagian akhir akan saya suguhkan animasi video pendek sebagai hadiah para sahabat yang telah menonton sampai selesai. Oleh karenanya, ikuti video ini sampai selesai. Simak video berikut ini. Perkara yang membatalkan sholat yang pertama adalah al-kalamul amdu, berbicara disengaja. Anak-anak biasanya kalau sholat suka ngobrol. Ini tugas kita untuk memberikan pengetahuan dengan cara pelan-pelan supaya anak tidak merasa kecewa, ya, tidak trauma kalau kita dibentak. Anak-anak khawatir akan kapok ke masjid. Kalau berbicara karena kaget, karena latah, itu tidak membatalkan sholat. Batuk, bersin, itu tidak membatalkan sholat. Yang kedua yaitu al-amalul kathiru, yang artinya melakukan banyak gerakan atau gerakan melebihi 3 langkah kalau penjelasan dalam kitab fikih yang lain, seperti kita berjalan melebihi 3 gerakan. Nah, yang dimaksud dengan banyak gerakan ini bisa saja menambah rukun sholat. Contoh, jumlah rakaat zuhur ada 4, kemudian ditambahin 1 rakaat biar menjadi 5 rakaat. Ini batal karena sudah ketentuan bahwa sholat zuhur itu hanya 4 rakaat. Kemudian ketika ditambah 1 rakaat dalam keadaan disengaja, ini menjadi batal. Banyak gerakan juga seperti lihat dalam gambar nih, gambar anak sedang sholat. Biasakan anak suka jorok-jorogan, suka sikut-sikutan. Nah, ini karena ini banyak gerakan di luar ketentuan sholat, maka itu termasuk membatalkan sholat. Kemudian yang membatalkan sholat yang ketiga yaitu wal hadatsu, artinya terdapat hadas ataupun najis. Yang keempat sekalian, wa hudutsun najasati, artinya terkena najis. Nah, yang dimaksud dengan hadas nomor 3 di sini itu baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil seperti pipis, kemudian kentut, maaf ya, saya sampaikan ini karena menyangkut pelajaran fikih, ataupun kita pengen buang air gitu ya, itu terdapat hadas kecil. Kalau hadas besar, contohnya ketika seorang perempuan sedang sholat, walaupun dia sudah di akhir sholat menjelang salam gitu ya, ketika pada saat itu keluar haid, maka sholatnya menjadi batal karena masih dalam keadaan sholat. Kemudian nomor 4, wa hudutsun najasati, itu terkena najis. Najis yang di sini maksudnya najis yang disebabkan seperti terkena tai cicak, tai kumbang. Itu bisa dilihat seperti dalam gambar yang ada tanda panah, itu contoh terkena tetesan dari langit-langit umpamanya, maka sholatnya menjadi batal. Ataupun di badan kita atau di baju kita waktu berangkat ke rumah tidak tahu kalau di baju itu ada tempelan terkena tai ayam umpamanya. Nah, ketika tengah-tengah sholat baru kita ada rasa mencium bau tai ayam, dan kita mengetahui di sekitar baju kita ada bekas tai ayam, maka seketika itu juga sholatnya menjadi batal ya. Jadi 3 dan 4 ini wal hadasu, terkena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar.
Yang keempat itu wahudusun najasati, terkena najis-najis, beberapa najis. Nah, yang dimaksud hadas dalam ilmu fikih itu sesuatu yang menyebabkan terhalangnya untuk melakukan ibadah. Itu namanya hadas dalam belajar ilmu fikih. Yang kelima yang membatalkan sholat yaitu wangkisyaful aurati, terbukanya aurat. Ini yang menyebabkan batal sholat seperti dilihat dalam gambar, itu pusar anaknya kelihatan. Jadi pakai bajunya ketat sehingga karena dia mungkin bajunya tidak muat, akhirnya tersingkap pusarnya. Atau sering kita lihat di masjid orang yang sholatnya pakai kaos yang ketat, pada saat dia sujud kemudian bokongnya ataupun pantatnya kelihatan tidak tertutupi oleh bajunya karena bajunya dipakainya ketat ataupun cingkrang. Itu juga membatalkan sholat. Nah, kalau terbuka auratnya itu karena tidak disengaja, seperti tertiup angin, pakai sarung, kemudian tertiup kipas angin, maka itu tersingkap sehingga aurat kita terbuka. Maka karena itu tidak sengaja dan kita langsung menutupi kembali, itu tidak termasuk membatalkan sholat. Nah, mengenai aurat dalam fikih dijelaskan, aurat laki-laki itu baina surrati warukbati, antara pusar dan lutut. Jadi kalau laki-laki itu agak ringan itu ya, hanya pusar dan lutut saja. Kalau kita dulu seperti di orang kampung yang bekerja di hutan, yang petani, sholatnya pakai sarung, ditapihkan sampai ke dada, itu sholatnya sah karena dia sudah menutupi pusar dan lutut, baina surati warukbati. Kalau aurat perempuan, maka seluruh anggota badan kecuali muka ataupun wajah dan wal kafaini ataupun dua epek-epek telapak tangan. Kalau bahasa fikih itu menerjemahkannya epek-epek. Itu telapak tangan baik bagian dalam maupun bagian luar. Selanjutnya yang keenam yaitu wataghyirun niyati, merubah niat. Maksudnya kalau kita mau sholat zuhur tetapi niatnya sholat asar, seperti kita mau sholat zuhur, usolli fardhul asri, niat saya sholat asar, itu tidak sah. Ataupun kita niat bermakmum tapi niatnya sendirian, lafadznya sendirian, padahal kita niatnya menjadi makmum, itu juga termasuk batal sholat. Yang ketujuh adalah wastidbarul qiblati, membelakangi kiblat ataupun posisi miring. Kiblat kan di arah barat, agak condong sebelah kanan kalau di posisi arah Asia Tenggara. Nah, ini juga yang membatalkan sholat kalau dalam keadaan disengaja, seperti kita sholatnya menghadap utara atau selatan, apalagi kalau timur, jadi saling membelakangi, ya wastidbarul qiblati. Nah, kalau dalam keadaan tidak tahu, seperti kita sedang berburu di hutan, kemudian tidak tahu arah kiblat, cuacanya mendung, tidak kelihatan sinar matahari, maka boleh menghadap saja kemana kita berkehendak, tetapi diniatkan dengan menghadap kiblat ya, mustaqbilal kiblati, adaan itu ya, lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi itu boleh kalau dalam keadaan tidak tahu arah kiblat, tidak apa-apa. Yang ke-8 dan ke-9 masih ada kemiripan, yaitu wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Ini sudah jelas akan membatalkan sholat, makan dan minum dalam keadaan disengaja.
termasuk mengunyah permen, itu tidak boleh. Tetapi kalau misalnya dia seorang mu'alaf baru masuk Islam, ketika sholat dia mengunyah permen, makanan sambil di ngemil gitu ya, itu nggak apa-apa karena dia belum tahu hukum-hukum Islam tentang batalnya sholat. Kemudian yang tidak membatalkan sholat, kalau misalnya ada sisa makanan seperti ada rasa manis di mulut, bang saja gitu, seperti ada sisa nasi yang sedikit, itu tidak membatalkan sholat ya. Yang batal itu makan minum dalam keadaan disengaja. Kemudian yang ke-10 yaitu walqohqohatu. Walqohqohatu artinya tertawa. Tertawa ini biasanya anak-anak suka bercanda, suka cekikikan. Ini akan membatalkan sholat, baik dalam keadaan bercakap-cakap, ngobrol, bercanda, ataupun dengan bahasa gestur tubuh yang menimbulkan lucu sehingga dia menimbulkan tertawa. Apalagi kalau tertawa yang terbahak-bahak ya, akan membatalkan sholat karena itu di luar ketentuan rukun sholat. Kemudian yang ke-11 yang terakhir yaitu wariddatu, murtad. Nah, orang murtad itu orang yang keluar dari Islam. Salah satu contoh murtad yaitu ketika dalam keadaan sholat kita membayangkan bahwa Allah itu seperti raksasa yang besar, seperti patung yang besar. Nah, itu tidak boleh ya akal pikiran kita, karena itu akan mengarah ke musyrik, dan musyrik itu bagian dari murtad. Maka itu contoh murtad yang dalam sholat seperti itu. Itulah beberapa poin yang telah saya paparkan mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga bermanfaat. Berikutnya kita simak tayangan animasi pendek, semoga menjadi terhibur. Wow, ada tokek besar sekali. Kalau sholat jangan ngobrol. Untung saya tidak.